Hai beautiful soul, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema tentang dia yang perlu kamu tahu. Wow, kira-kira apa aja ya tentang si dia yang memang betul-betul perlu kamu tahu. Saya akan readingkan untuk kalian. Semoga ini adalah readingan yang bisa membuat kalian menjadi lebih mengenal pasangan ya melalui energinya, oke? Terutama buat kalian yang sedang penjajakan ya. Jadi perlu tuh untuk lebih mengenal pasangan. Sebetulnya dia karakternya seperti apa ya. Jadi kalian tahu bagaimana cara menghadapi pasangan. Oke guys, tahu bagaimana cara membahagiakan pasangan. Seperti itu. Oke guys, ini dia tentang dia yang perlu kamu tahu. Saya akan tarik energi pasangan kalian ya. Oke, thank you. Wow, Three of Wands. Bagian dari kalian dealing dengan seseorang yang berada di seberang, berarti ada distance ya, berarti LDR. Dan di sini Seven of Cup. Kalau saya lihat orangnya ambisius, bekerja keras seperti itu. Pokoknya dia a dreamer ya, pemimpi seperti itu. Jadi dia orang yang memiliki cita-cita yang ingin dicapai pasti, dan ya pasti dia punya kepercayaan ya bahwa dia bisa mencapainya seperti itu. A dreamer. Di sini Six of Voices. Energinya sangat dekat dengan kalian ya. Kalau saya lihat dari energinya, dia selalu tertuju ke kalian sih kalau saya lihat. To the world. He is atau she is adalah orang yang kehadirannya menyempurnakan hidupmu. Keren. Pokoknya setelah kamu ketemu dengan dia, kamu merasa menemukan duniaku, seperti itu. Bagi kamu seperti itu. I think sama aja. Dia pun merasakan hal yang sama ya. Nine of Material. Wow, kalau saya lihat dia betul-betul sedang fokus, berambisi untuk kestabilan hidupnya ya, untuk karirnya, untuk pokoknya semua aspek dalam kehidupannya. Setelah menjalin hubungan dengan kamu, dia lebih fokus ya untuk sebuah masa depan seperti itu. Oke. Wow, it's not joking. It's jumping card guys. Saya butuh untuk mengambil. Wow, oke. Di sini ada The Empress. Orangnya penyayang loh guys ya. Dia memiliki kasih sayang ya. Pokoknya dia penyayang, perhatian seperti itu. Wow, di sini ada The Fool ya. The Fool. Dan dia mencoba, ada sebagian dari kalian dealing dengan pasangan kalian yang memang sedang mencoba hal baru. Mungkin dia baru-baru ini pindah kerja supaya ada kemajuan di dalam kehidupannya. Ya fokus seperti itu. Ada something baru yang keputusan yang dia ambil seperti itu. Kita akan lihat lebih deep lagi. Wow, Queen of Materials. Ada juga sebagian dari kalian yang dealing dengan seseorang yang move on dan dia pergi ke perempuan lain. Ini ada yang seperti itu
ya, karena ada double queen dan dia move on ya. Ya itu juga energi harus saya sampaikan ya. Ini mungkin dia memang menjadikan kamu queen of the heart-nya, tetapi dia harus move on demi ya cewek pilihan lainnya. Ada yang seperti itu. Wow, saya akan shufflekan kondisi yang sebenarnya di antara kalian. Healing ya, ada sebagian dari kalian yang memang dia mungkin move on dan lebih baik memilih yang lainnya. Jadi kalian butuh untuk move on saat ini. Pasti dia juga butuh, walaupun dia yang menjalani atau meninggalkan kamu demi perempuan lain atau demi laki-laki lain, pasti dia pun butuh untuk healing, karena sama kalian juga termasuk ada terkoneksi two page of voices ya. Tapi ada sebagian juga yang kalian memiliki komunikasi tetap lancar ya. Walaupun LDR kalian tetap lancar, dan di sini ada stuck energinya tuh. Pokoknya ya, walaupun dia telah memilih yang lainnya, tetapi dia selalu teringat kamu. Kalau saya lihat energinya tuh, iya memang kondisinya ada sebagian dari kalian yang dealing dengan seseorang yang memutuskan untuk berkomitmen dengan orang lain. Oke, wow, the devil di sini ya. Kondisinya kalian ada yang marah ya, emotion gitu ya, kecewa seperti itu. Dan kamu walaupun kecewa masih menunggu kabar dari dia, menunggu. Kamu ingin tahu tentang dia seperti itu, walaupun I think one more card. Oke, thank you. Ya betul. Ya, memang bagi kamu dia adalah satu-satunya. Ini bisa vice versa energinya. Dia satu-satunya orang yang berarti di dalam kehidupan kamu. Dan di sini sick of emotion. Ya, kalian terkoneksi batin, makanya nggak bisa melupakan. Saya yakin walaupun dia memutuskan komitmen dengan orang lain, tetapi nggak bisa melupakan kamu. Itu energinya dia, nggak bisa. Ya. Jadi selalu teringat. Jadi kalau kalian merasa kok gini amat sih, dia sudah meninggalkan aku, udah menyakiti, tetapi aku masih teringat, ya dianya juga sama. Bukan hanya kalian aja yang merasakan ada rindu, ada menyesal bagi dia, ada kecewa seperti itu. Oke, kita akan lihat lebih deep dari Love Oracle-nya. Tuh, dia selalu melihat foto-foto kamu ya, mengingat nostalgia bersama kamu. Terus ya kalau saya lihat dari energinya, dia juga ya menginginkan sebetulnya masih ingin melanjutkan ya. Mungkin ada sesuatu kelebihan kamu yang membuat dia itu susah untuk melupakan. Dan di sini tuh, dan hubungan ini ya hubungan yang sudah sering toxic, on off, dan kamu dan dia sebagian ini yang dia betul-betul memilih komitmen dengan orang lain. Ya, keputusan untuk dia memilih yang lain karena memang hubungan ini sudah terlalu toxic, sudah on off, sudah berapa kali. Mungkin kalian terlalu saling mencintai seperti itu. Bisa jadi loh kalau terlalu saling mencintai, jadi ada ambisi, ada emotion ya. Jadi kamu harus jadi milik aku, begitu juga dengan dia. Jadi akhirnya kan ada pilihan lain mungkin di sebelah sana yang biasa-biasa saja gitu, relax energinya. Nah, akhirnya dia ya lebih energinya lebih lancar ke sana seperti itu. Makanya kalau dalam penjajakan biasa-biasa aja, jangan mencintai pasangan melebihi diri sendiri, nggak boleh. Kalau dua-duanya terlalu berambisi menginginkan, semakin tinggi itu challenge, ujian. Tuh, sebetulnya cinta kalian itu cinta tanpa syarat loh. Ya, akan lihat lebih deep lagi. Oke, thank you. Tuh, masih tarik menarik energinya. Ini apalagi yang kalian sama-sama single ya, yang gak ada pihak ketiga. Masih tarik menarik energinya. LDR lagi ya. Oke, dan di sini ketok ya. Tapi kalian untuk mengalihkan rasa kecewa, sakit kalian, self love gitu, enjoy the moment dengan teman-teman seperti itu. Tuh,
betul-betul kalian pikir ya sudahlah, pergi sana, kamu mau komitmen dengan orang lain, saya pun tak kisah, seperti itu. Dan kalian ya merasa kecewa, dan kalian taunya ya hubungan ini udah berakhir, intinya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya secara energi kalian masih tarik menarik tuh ya. Dan ya kalau bisa buang kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik di dalam hubungan. Misalnya kamu terlalu tergantung dengan dia, seperti itu. Jangan. Kalau dalam hubungan ya boleh kita berharap, ya namanya berhubungan berarti saling memberi dan menerima, tetapi yang poin yang terpenting dalam kehidupan itu ya kita jangan kehilangan diri kita sendiri, intinya seperti itu sih ya. Dan akan ada yang union kok tuh, tapi kalian ada sebagian yang nggak, ya one day pasti dia akan menemui, tetapi kalian sudah, aku rasa sudah betul-betul menghindar. Dan di sini tuh engagement ring. Ya saya doakan semoga kalian mendapatkan orang yang ingin berkomitmen dengan kalian, yang betul-betul kalian itu betul-betul ditinggalkan demi pilihan lain, intinya seperti itu. Kalau kalian yang sama-sama single ya pasti kalian akan ada komitmen ya. Tantangannya yang LDR ya menahan rindu ya, harus sabar, seperti itu. Oke guys, so saya akan shufflekan ya apa yang ya pokoknya tentang dia saat ini ya, tentang dia saat ini. Muse of Emotion ya, dia udah menjadi orang yang dewasa, lebih dewasa. Oke, dia sudah menjadi orang yang lebih dewasa ya, masih terkoneksi batin dengan kamu, masih terkoneksi kuat dengan kamu. Oke. Di sini tuh two of materials. Sebetulnya orangnya itu ada plan loh, ada bimbang ya. Ya pasangan kalian tuh terkadang ada plannya. Jadi sebagai pasangannya kalian harus bisa untuk mensupport dia supaya memiliki keyakinan, seperti itu ya. Di sini ada Four of Material. Orangnya agak sebagian dari kalian dealing dengan orang yang mungkin introvert, pendiam, posesif, terus tapi apik juga loh. Jadi dia tahu memang agak kadang-kadang agak posesif, tetapi dia posesifnya itu demi kebaikan, karena rasa sayangnya ke kamu gitu. Keren kan? Seperti itu guys. Jadi jangan berburuk sangka dulu ya. Di sini ada Ace of Materials. Ya dia memprioritaskan kehidupan, karir, finansial. Memang dia fokus demi masa depan, seperti itu. Tuh, finally nanti dia berada di level yang betul-betul merasa sukses, berkemenangan. Dan ya dia sebetulnya merasa beruntung ya bisa menjalin hubungan dengan kamu, seperti itu tuh, karena banyak mendatangkan hoki ya, blessing materi, seperti itu. Tuh, sabar. Orangnya sabar juga ya. Dia orangnya sabar, dan aku lihat energinya balancing juga loh dengan kalian. Ya, saling mencintai, saling mempertahankan, ya, memperjuangkan, seperti itu. Keren guys, tapi ini berproses ya. Sorry. Dalam relationship itu sudah pasti akan banyak challenge. Oke guys, tidak ada orang relationship itu tidak menghadapi challenge. Semua ada ujian, ada challenge. Namanya relationship itu harus bertumbuh ya. Jadi jangan tanyakan, atau kalian memiliki pasangan ya, misalnya kok dia sekarang agak berubah. Itu sebetulnya bukan berubah ya, itu bertumbuh ya, karena perubahan itu perlu di dalam relationship. Misalnya dari awal perkenalan perhatiannya satu hari lebih dari 10 kali chatting, lama-lama sudah makin kenal dia akan berkurang. Karena apa? Karena perhatiannya dia itu dia fokuskan untuk
menatap masa depan. Jadi jangan curiga dulu ya buat kalian yang berada di penjajakan. Ini hampir 90% ya relationship selalu mengalami hal yang begini. Jadi kalau di dalam hubungan itu nggak hanya hubungan asmara, itu nggak hanya cinta-cintaan aja, mesra-mesraan aja, romantik-romantikan aja. Kalian harus punya visi misi ya untuk future, untuk masa depan. Jadi terkadang laki-laki terlihat lebih berubah dulu. Karena apa? Laki-laki itu pakainya logika, guys. Jadi ketika kalian di dalam hubungan asmara, pasti kalau dia sudah kayaknya aku cocok dengan cewek aku ini deh, gitu ya kan. Nah, otomatis dia langsung punya pikir, wah, takut disamber orang, jadi aku harus serius, harus menatap masa depan. Nah, terus dia fokus kerja terus tuh, sibuk. Nah, kamunya satu hari nggak di chatting, marah, padahal dia sedang berusaha. Itu effortnya dia loh. Nah, seperti itu. Jadi buat kalian, jangan samakan waktu awal falling in love dengan kalian sudah berproses mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, seperti itu. Harus lebih dewasa juga nih, terutama kita perempuan-perempuan kan pakainya perasaan, ya kan. Jadi inginnya bucinan terus. Kok dulu bucin banget, sekarang enggak. Ya nggak boleh begitu. Relationship juga harus bertumbuh, orangnya harus bertumbuh juga. Kamu bertumbuh, dia bertumbuh, relationshipnya bertumbuh. Namanya bertumbuh itu harus berubah. Seperti itu, ikuti saja alurnya. Seperti itu, misalnya gini, bertumbuh ya seperti kita orang manusia bertumbuh dari baby, anak-anak, dewasa, baru tua, seperti itu ya kan. Sama dengan relationship, falling in love ya kan, terus udah ada saling percaya ya, sudah memiliki keyakinan, fokus masa depan, otomatis itu akan ada kenaikan secara energi yin yang, visi misinya itu sudah, wah ini sudah up sama-sama. Jadi kalau laki-laki sudah memikirkan masa depan, perhatiannya agak berkurang, kalian jangan protes. Kalau dia sudah di atas memikirkan hal logika materi, ya kalian fokus ke diri sendiri, cintai diri sendiri, hadang dia di hadapan. Nah gitu, jangan kalian protes. Nanti kalau protes, lu gimana, kan aku betul-betul serius dengan dia, malah dianya. Ya inilah yang sering terjadi di dalam relationship ya. Jadi buat kita nih perempuan, ya gak hanya kalian, saya juga perempuan. Jadi kalau dalam hubungan itu harus pandai, harus sensitif, ikuti intuisi kalian, pandai ya, paling tidak nggak pandai-pandai sangat membaca ya, harus sadar situasi relationshipnya kalian. Intinya seperti itu. Pokoknya harus bertumbuh ya, namanya bertumbuh akan mengalami perubahan. Mungkin pertumbuhan kamu satu orang dengan yang lain itu berbeda. Ada yang mungkin bertumbuhnya langsung seperti roller coster, misalnya ada yang langsung naik ke atas, nanti turun lagi, naik lagi gitu. Ada yang datar dulu ya kan, 1 tahun 2 tahun romantis dulu, nanti sama-sama. Makanya dalam hal ini diperlukan bergandeng tangan dalam relationship, karena begitu sudah ada status berpacaran atau bertunangan atau menikah, itu sudah harus gandeng tangan, melaju bersama. Seperti itu, harus seia sekata. Mau jurang, mau gunung, mau laut, mau ombak, mau badai, diem aja, ikuti aja. Yang satu ngomel, yang satu diem, kasih kesempatan dia bicara, kita dengarkan. Seperti itu, gantian nanti. Nah itu pasti gak ada apa-apa. Everything kalau dilakukan dengan cinta kasih pasti akan lancar-lancar aja. Kalau saya lihat dari energinya, memang yang perlu kamu tahu ya tentang si dia, memang dia orangnya fokus ya dengan masa depan. Memang ada story di sini yang memang agak sedikit ya, ada sedikit menyedihkan sih guys, karena di sini ya ada yang moving on dan memilih yang lain daripada kalian untuk
untuk berkomitmen. Sebetulnya cintanya itu kuatnya ke kamu, tapi apa daya, terkadang kalau di dalam relationship terlalu cinta juga tidak bagus ya. Yang bagus itu kita tahu cinta banget ya pada dua-duanya. Kita harus relaxkan energi guys, buang energinya untuk memikirkan masa depan seperti itu ya. Maksudnya bukan dibuang tapi dialihkan gitu, dipakai, dialirkan, bukan dibuang, dialirkan untuk masa depan, untuk mikirin keluarga, untuk karir, atau mungkin kalian masih sama-sama sekolah seperti itu ya. Walaupun kalian sudah memiliki karir yang bagus, melanjutkan kuliah kan bisa juga. Jadi dipakai hal-hal yang positif supaya cinta kalian itu tetap terbuild ya, jadi berakar gitu, terbangun kokoh pondasinya. Intinya seperti itu guys. Oke, paham ya di sini. Jadi yang perlu kalian tahu, memang dia orangnya penyayang sih, fokus, tapi ya orangnya apik juga sih ya. Apik itu suka menjaga barang kepunyaannya seperti itu. Jadi kadang dia posesif ke kamu ya. Ini yang sama-sama single dan mungkin LDR kalian, tetapi sangat dekat energinya karena dia perhatian juga orangnya ya. Dan dia fokus dan dia orangnya ambisius. Jadi sudah pasti kalau dia pergi LDR untuk demi sebuah job atau karir ya demi kehidupan finansialnya lebih maju lagi, lebih sukses lagi, dan dia itu memiliki keyakinan pasti sukses. Yang penting sabar ya. Jadi kalau kalian sudah mungkin PDKT sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun oke lah ya, masih ada bucin-bucin. 2 tahun, 3 tahun itu energi. Kalau dia laki-laki biasanya lebih fokusnya bagaimana cara aku menghasilkan cuan, karena logika kan laki-laki seperti itu. Jadi jangan ngerengek kalian. Ngerengek tahu nggak? Ngerengek itu komplain ya, komplain tapi gimana sih kamu gak ada waktu buat aku, padahal dia bekerja juga mikirin untuk masa depan kamu. Intinya seperti itu. Jadi harus dalam relationship harus ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu ya perubahan. Mau begitu jadian langsung masuk jurang ya nggak apa-apa, masuk jurang bersama. Terus naik gunung ya naik gunung lagi, turun ke pantai ada badai ya kita hadapi. Seperti itu relationship itu, seperti itu ya. Jadi paham, nanti setelah kuat, nah itu energi kalian sudah ada ikatan secara energi dan reality itu seimbang antara perasaan dan logika seperti itu. Saya akan sampaikan untuk soul journey oracle-nya ya. Pak, ada envy ya, tidak perlu merasa iri dengan proses orang lain ya. Setiap kita itu memiliki life story juga love story yang berbeda-beda ya. Setiap kita itu unik ya. Di sini ada empathy, be wise, jadilah bijak ketika pasangan kalian sudah fokus dengan visi misi dalam hubungan ini, fokus ke hal materi. Jadi kalian juga jangan terus kendor, kok dia kayaknya meninggalkan aku sih, nggak ada chatting, nggak ada. Jangan gitu, kamu mempersiapkan diri, self love, fokus dengan daily life. Kamu mencegah di depan, kamu sudah cantik, sudah ready menjadi pasangan, nanti komitmen di situ gitu caranya. Paham ya guys? Di sini ada regret. Jangan menyesali apapun proses yang kalian jalani. Pokoknya tuh, change, pertumbuhan, perubahan. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Ini energinya. Jadi untuk bertumbuh di dalam relationship harus ada perubahan. Apapun itu, perubahan lebih jelek, lebih parah, berantem dulu ini, itu semua akan terjadi. Jadi yang penting keep calm ketika kalian yang digoncang dia dulu. Oh, kayaknya pasangan aku jadi dia itu energinya itu untuk karir dulu nih, kayaknya agak cuek deh, biarkan dia nggak kemana-mana gitu aja ya. Namanya udah terkoneksi batin. Apalagi kalau laki-laki, yaudah kita komitmen, tapi kamu jangan terlalu banyak tuntutan. Nah itu percaya, laki-laki itu pegang kata-katanya. Kalaupun seandainya dia nggak membuktikan kata-katanya, tapi kalau kamu percaya
nanti kamu akan ditemukan dengan orang, nggak akan ada yang sia-sia, akan ditemukan dengan seseorang yang betul-betul melakukan apa katanya dia. Terkadang seperti itu. Jadi karena energi kamu tuh udah positif seperti itu. Paham ya guys? Keren. Ini keren banget energinya. Saya akan sampaikan lagi di sini adversity ya. Pokoknya pelajari setiap challenge dalam relationship. Tuh, semakin banyak kegagalan, semakin banyak belajar. Freedom. Berikan kebebasan kepada diri sendiri juga pasangan. Ya, apapun adanya pasangan, terima. Apapun adanya diri kamu, terima diri sendiri. Di sini ada purpose. I know what I'm here to do. See? Bagus kalau ini. Sorry. Kalian tahu apa yang kalian lakukan. Oke, guys. Wah, it's so beautiful. Jadi intinya ya, untuk readingan kali ini kebanyakan kalian di posisi penjajakan sih, ya. So saya akan sampaikan terikat untuk lubuk hatinya, terikat aja. Wow, the timing just wasn't right for us. Ya, karena memang masih butuh untuk mempersiapkan masa depan. I regret lying to you. Wow. Ada yang dibohongi. Bisa kalian, bisa dia yang membohongi, bisa vice versa. I love you tuh, ya kan? Dapat deh di sini. And the bottom of the decknya, you were the best thing in my life. Keren. Kamu adalah hal terindah di dalam hidupku, kata dia seperti itu. Makanya dia mempersiapkan masa depan. Jadi buat kalian ya, terutama ladies ya, kalau dalam penjajakan, misalnya penjajakan kalian baru kenal dengan pacar, sudah jadian nih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin masih bucin, masih merasa ya pokoknya masih banyak ya effort, waktu untuk kamu ya. Nanti kalau udah 3 bulan lebih, kalau laki-laki sejati pasti dia akan mikir untuk masa depan. Jadi terkadang apalagi kalau laki-lakinya, misalnya kalian bertemu, berpacaran ya, kejadian itu dia belum kerja, setelah dengan kalian, oh kok rezekinya ada, seperti itu. Terus dia punya bisnis lebih berkembang, atau mungkin jobnya lebih oke ya, bisa naik jabatan, bisa kalau yang dinas bisa. Nah seperti itu ya, pastinya dia akan lebih fokus, sangat fokus, karena bagi dia, oh aku menemukan pasangan yang cocok, tetapi kok kantong aku masih kosong. Nah ya, otomatis dia pasti akan sangat fokus dengan karir dan pekerjaan. Jadi jangan kalian protes, ikuti saja. Kalau dia sibuk, kamu sibuk juga. Nanti dia sudah melaju pesat dengan karir dan finansial, kamu menghadang di situ satu titik, gitu caranya. Oke guys, jadi paham ya. Jadi jangan cepat mengeluh, tapi pelajari ya. Jangan, kalau ada ujian tuh jangan diambil mengeluh, jangan, tapi ambil pelajarannya bagaimana untuk bangkit dan untuk menyelesaikan. Oh, aku harus pakai gaya apa? Kayak orang renang saja. Wah, oh di sana itu misalnya nih, kalau di kolam renang ada bola, bagaimana caranya ngambil bola itu, tapi saya harus pakai style gaya apa nih? Nah gitu. Semua itu ada strateginya ya. Semua itu ada kuncinya. Sebetulnya setiap manusia kalau bisa paham dengan diri sendiri, gak ada orang punya masalah. Semua orang akan menganggap setiap challenge itu adalah berkat ya. Makanya spiritualis saya ya, sebagai tarot reader, spiritualis itu bagaimana kita mengasih tahu, mereading, mengasih tahu solusinya bagaimana. Karena apa? Sesungguhnya setiap manusia itu bisa melakukan sendiri ketika dia bisa mengenal dirinya sendiri dulu. Intinya seperti itu. Oh, sorry guys. Oke guys, jadi paham ya. Ya, sebetulnya dalam relationship yang penting mau bertumbuh bersama. Tapi banyak sekali ya kalian yang dalam relationship itu tidak menyadari bahwa relationship itu butuh untuk bertumbuh
Ya, namanya hubungan. Manusia kan makhluk energi. Ya, semua yang ada di dunia ini energi. Jadi harus ada pergerakan, harus ada energi. Mau bergerak dalam relationship misalnya, baru jadian langsung kalian marahan, ya nggak apa-apa, ikuti saja. Ya, yang penting punya kesadaran nih. Wajar kalau misalnya hanya konflik, baikan lagi udah. Memang kadang bikin lelah. Kenapa itu kalau relationship itu bikin lelah? Sifatnya dia bikin lelah, padahal terkadang sifatnya dia itu pantulan dari kamu. Berarti kok dia terlihat egosi, padahal kamu sendiri. Loh, jodoh kan mirroring. Seperti itu, guys. Ya, jadi paham? So, nanti di next readingan lagi saya pasti akan banyak ngasih pandangan supaya kita semua bisa lebih open minded bagaimana cara menghadapi relationship, terutama buat kalian yang masih berada di fase penjajakan, supaya lebih dengan yang mudah mengenali karakter pasangan. Intinya seperti itu. Wow, it's so beautiful energy. Jadi ya tetap semangat ya, itu dia semua tentang dia yang perlu kamu tahu. Sebetulnya pastinya akan ada lebih banyak lagi, kecuali kalau personal reading, saya readingkan kalian baru tahu secara spesifik. Ini kan general ya, oke? So untuk zodiak akan saya readingkan ada dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius, elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, dan elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, oke? And zodiak yang paling strong untuk readingan kali ini, wow, ada Hierophant. Hierophant itu Taurus, ada Capricorn, ya, the devil, ada Sagittarius, the temperance. Wow, 3 zodiak paling strong untuk readingan kali ini. Saya harap kalian happy, and thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia dan meluangkan waktu. Love you guys. Dan ya mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.